Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Hidayah dengan NPM 24350751641. Di sini saya akan membuat video review untuk tugas mata kuliah Politik Maritim Internasional yang dimana membahas tentang persamaan dan perbedaan antara tiga instrumen hukum laut bersejarah, yaitu pertama Perjanjian Tordesillas tahun 1494, Kitab Aman Nagapa tahun 1676, dan TZMKO atau bahasa Belandanya tahun 1939. Nah, ketiga instrumen ini lahir di era yang berbeda, dibuat oleh bangsa yang berbeda juga. Nah, namun ketiganya sama-sama menjadi bukti bahwa bagaimana manusia sejak berabad-abad lalu selalu berusaha merumuskan aturan untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan lautan demi kepentingan ekonomi maupun politik. Di sini saya akan membedah ketiga instrumen hukum laut tersebut. Yang pertama itu ada Perjanjian Tordesillas, ditandatangani pada 7 Juni 1494 atas mediasi Paus Alexander ke-6, yang isi utamanya yaitu membagi dunia di luar Eropa menjadi dua bagian demi mencegah perang antara Kerajaan Spanyol dan Portugal. Garis batasnya berada di 370 liga di sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Spanyol menguasai sisi barat benua Amerika dan Portugal menguasai sisi timur, jalur maritim Afrika hingga Asia Nusantara. Mazhab hukumnya yaitu merupakan bentuk nyata dari doktrin Mare Clausum, yaitu laut tertutup, di mana laut diklaim secara sepihak dan aksesnya ditutup bagi bangsa lain. Yang kedua itu Kitab Aman Nagapa, dirumuskan pada tahun 1676 oleh Aman Nagapa, seorang matoa atau pemimpin adat dagang ketiga dari Wajo Makassar. Isi utamanya yaitu ditulis di atas daun lontar menggunakan aksara Bugis, terdiri atas 21 pasal yang mengatur tentang hukum perdata laut, pengupahan, navigasi, syarat menjadi nahkoda, hingga standarisasi tarif sewa kapal. Misalnya pada pasal 1 yang menetapkan sewa muatan dari Makassar ke Aceh atau Malaka sebesar 7 rial untuk setiap 100 barang. Mazhab hukumnya yaitu berakar pada prinsip kepatuhan lokal yang menghormati kebebasan berniaga secara jujur di laut terbuka. TZMKO 1939 merupakan hukum kolonial Hindia Belanda yang disahkan tahun 1939, yang isi utamanya yaitu menggunakan doktrin kuno Cornelis van Bershoek bernama Cannon Shoot Law atau jarak tembak meriam kuno, yang menetapkan batas laut teritorial Indonesia hanya sejauh 3 mil laut dari garis pantai masing-masing pulau saat air surutnya, yaitu laut di antara pulau-pulau Nusantara seperti Laut Jawa dan Laut Banda menjadi wilayah laut bebas atau high sea yang bisa dimasuki kapal perang asing tanpa izin, sebelum akhirnya dikoreksi oleh Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Selanjutnya persamaan, ada 2 poin. Yang pertama yaitu pusat kendali ekonomi dan perdagangan. Ketiga instrumen imretan sejarah, namun melainkan alat untuk mengamankan jalur logistik, komoditas, dan investasi ekonomi pada zamannya. Yang pertama Perjanjian Tordesillas, yaitu mengunci rute navigasi global demi memonopoli pasokan rempah-rempah dunia yang baru. Kedua, Kitab Aman Nagapa menjamin kepastian hukum dan standarisasi biaya bagi para pelaut niaga Bugis di kawasan Nusantara hingga Asia Tenggara. Yang ketiga itu TZMKO 1939, yaitu mengamankan yurisdiksi maritim Hindia Belanda demi melindungi aset-aset ekonomi jajahan dari intervensi kekuatan barat saingan. Poin kedua yaitu resolusi konflik kepentingan atau conflict of interest sesuai dengan prinsip Thomas Hobbes, yaitu kontrak sosial.
yang dimana laut adalah ruang yang rawan atau anarki. Ada perjanjian Tordesillas, yaitu mencegah perang terbuka dan benturan fisik antara armada laut kerajaan Spanyol dan Portugis. Amanagapa menyelaraskan sengketa internal di atas kapal antara pemilik modal, nahkoda, pedagang, dan anak buah kapal atau ABK. TZMKO memberikan batasan administratif yang jelas bagi penegak hukum laut kolonial agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan antara penguasa regionalnya, yaitu ada perbedaan. Nah, pada perbedaannya itu ada 4 poin, yang dimana poin pertama sumber dan otoritas pembuat hukum. Yang pertama, pada perjanjian Tordesillas, yaitu lahir dari kolaborasi antara otoritas keamanan tertinggi, yaitu Paus Alexander ke-6, dan institusi monarki absolut Eropa, Spanyol dan Portugal. Pada kitab Amanagapa, yaitu murni lahir dari konsensus kultural dan kearifan lokal komunitas adat maritim Nusantara atau suku Bugis Wajo. TZMKO yaitu diproduksi oleh birokrasi hukum kolonial barat atau pemerintahan Hindia Belanda untuk diterapkan di wilayah jajahan. Yang kedua yaitu paradigma dan doktrin laut. Pada perjanjian Tordesillas yaitu menganut doktrin mare clausum atau laut tertutup. Secara ekstrim, laut dipandang sebagai properti pribadi yang bisa diklaim sepihak atau dimonopoli dan ditutup total bagi akses bangsa lain. Pada kitab Amanagapa mengadopsi doktrin mare liberum, yaitu laut terbuka yang inklusif. Laut dipandang sebagai ruang bersama untuk mencari rezeki, di mana siapapun bebas berlayar selama mematuhi kode etik dagang yang jujur. Yang ketiga yaitu TZMKO menerapkan konsep yurisdiksi terbatas pada kedaulatan laut teritorial dipatok sangat sempit, yakni hanya 3 mil atau sekitar 5,5 km berdasarkan Cannon Shoot Rule atau jarak tembak meriam kuno. Pada poin ketiga yaitu cakupan geografis dan fokus pengaturan. Pertama, perjanjian Tordesillas berfokus pada geopolitik global, membagi belahan bumi di luar Eropa menjadi 2 menggunakan garis imajiner, yaitu 370 liga di barat Kepulauan Tanjung Verde. Yang kedua, kitab Amanagapa berfokus pada hukum dagang dan perdata maritim, mengatur teknis operasional di dalam kapal, pengupahan, hak asasi kru, keselamatan logistik, hingga standarisasi tarif sewa, seperti tarif sewa Makassar Aceh tadi sebesar 7 rial per 100 barang. TZMKO berfokus pada administrasi kelautan wilayah, mengatur batas fisik laut teritorial di sekeliling pulau-pulau Nusantara, yang sayangnya membuat laut antar pulau menjadi kantong laut bebas internasional. Poin yang keempat yaitu nilai fundamental yang dijunjung pada perjanjian Tordesillas bernilai egosentris dan eksploitatif, mengutamakan supremasi 2 kekuatan imperialis tanpa memperdulikan hak masyarakat pribumi setempat. Yang kedua, kitab Amanagapa bernilai keadilan, kesetaraan, dan transparansi, menjunjung tinggi hukum kepatuhan, perniagaan yang humanis tanpa diskriminasi rasial. Yang ketiga, TZMKO bernilai defensif dan kolonial, dirancang khusus untuk melindungi wilayah kekuasaan dan mempertahankan eksploitasi teritorial Belanda atas kekayaan bumi Nusantara. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.